cintanya Zainab kepada Abul As ini. Zainab itu putri siapa? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Istrinya dari Siti Khadijah. Siti Khadijah punya anak perempuan 4, laki-laki 2. Yang sulung adalah namanya Zainab. Zainab lahir 23 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi diutus, Zainab ini sudah menikah. Dengan siapa? Dengan Abul As. Abul As itu adalah ibunya adik dari Siti Khadijah. Jadi apa namanya? Sepupu. Jadi siapa? Zainab binti Rasulullah menikah dengan Abul As, sepupu. Ibunya Zainab Khadijah dengan ibunya Abul As itu adalah adik kakak. Jadi sepupu. Ketika Nabi di usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, pertama yang diajak itu, yang didakwah itu keluarganya, Khadijah dan anak-anaknya. Ya. Maka semua masuk Islam, termasuk Zainab. Tapi suaminya Abul As ini sering terprovokasi oleh orang-orang kafirin sampai dia tidak mau masuk Islam. Berumah tangga, tapi sedih. Siapa sedih itu? Zainab itu, karena suaminya tidak masuk Islam, tapi dijaga pernikahannya. Ketika itu belum ada larangan, ya, wanita muslimah menikah dengan kafir, belum ada larangan. Berarti sampai hijrah 13 tahun berumah tangga dalam keadaan suami kafir. Maka Nabi menyatakan putriku Zainab adalah wanita yang paling banyak besar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Zainab itu cintanya karena Allah kepada suaminya. Tidak, pulangkan aja aku ke orang tuaku, enggak begitu. Ya, tapi cintanya cinta sejati. Siapa namanya? Zainab binti Rasulullah bersuamikan Abul As. Jadi cinta sejati itu begitu ya. Kalau belum tidak dilarang oleh agama, dijaga aja. Walaupun suaminya kafir, tetap aja dijaga. Ya, sebagai suami, menghormatinya, menghargainya, mencintainya. Itulah indahnya cinta sejati siapa? Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu akhirnya tahun ke-13, perintah hijrah ke mana? Ke Madinah. Maka Zainab sebagai istri, beliau menjaga tidak berangkat hijrah ke Madinah, tetapi bersama suaminya. Karena belum ada larangan nikah muslimah dengan kafir. Berumah tangga. Walaupun Zainab itu sedih, Rasulullah ayahnya hijrah. Ya. Tapi beliau harus bersama suaminya. Dia menjaga kecintaannya kepada suaminya itu. Sampai pada akhirnya tahun kedua Hijriah, berarti 2 tahun di Mekah. Nabi sudah di Madinah, terjadilah perang Badar. Pada perang Badar itu yang dimenangkan adalah oleh Rasulullah SAW, sampai Abul As ini jadi tawanannya Nabi. Jadi tawanannya siapa? Tawanannya Nabi. Wah, bingung para sahabat, ada mantu Nabi ditawan, mantu Nabi ditawan. Tersiar kabar ke Mekah, ke telinga Zainab bahwa suaminya ditawan. Ya, ngedoa aja Zainab itu. Ciri istri solehah tuh gitu, ngedoain aja suaminya. Nangis aja. Sampai pada akhirnya cincin yang diberikan oleh ibunya, cincin. Jadi ketika pernikahannya itu Zainab diberikan oleh Khadijah ibunya cincin. Akhirnya minta utusan dari Mekah supaya membebaskan Abul As dengan cincin Zainab itu. Coba seorang istri membela suaminya, ditahan, ditawan oleh kaum muslimin, kemudian perhiasan satu-satunya ya direlakan untuk menebus suaminya. Dibawalah ke sana. Kemudian utusan itu diterima oleh sahabat. Sahabat pun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada utusan dari putrimu Zainab supaya suaminya dibebaskan, diganti dengan apa? Dengan cincinnya. Pas lihat cincinnya Nabi nangis. Ternyata cincinnya dari siapa? Istrinya, dari Khadijah.
Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan, para sahabat, kalau bisa bebaskan saja Abul As itu. Kemudian cincin ini berikan lagi kembali kepada Zainab putriku. Akhirnya dibebaskanlah Abul As itu. Perjuangan seorang istri. Dibebaskan, akhirnya pergi ke Mekah bersama lagi dengan Zainab. Sebelum Abul As dibebaskan, Nabi berbicara, "Hai Abul As, engkau bebas, tapi istrimu engkau cerai dan harus dibawa ke Madinah." Itu persyaratan bebasnya. Jadi pulang ke Madinah, seneng bebas, tapi harus berpisah dengan istrinya. Begitu juga Zainab, bisa ke Madinah, tapi berpisah dengan suaminya. Nangis dua-duanya akan berpisah itu. Akhirnya relalah diceraikan demi agama. Perintah Rasulullah SAW berpisah. Pas ketika itu Zainab sedang mengandung. Sedang apa? Mengandung. Kemudian diantarkan oleh kakak Abul As ke perbatasan kota karena kaum muslimin sudah menunggu untuk membawa Zainab ke kota Madinah. Di tengah perjalanan ada yang mengganggu sampai Zainab jatuh dari kudanya dan kemudian gugur anak yang dikandungnya itu. Dengan keadaan sedih, udah ke Madinah. Nah kemudian Abul As itu berdagang ke Damaskus, negeri Syam. Pulang diambil, dirampas oleh pasukan kaum muslimin karena konsekuensi perang. Kemudian Abul As ini yang bingung bukan hartanya, tapi titipan orang lain yang dititipkan kepada dirinya kebawa rampasan oleh kaum muslimin ke Madinah. Karena orang jujur Abul As itu dia harus mengembalikan hartanya apapun resikonya. Dia datang ke Madinah menyamar. Jadi Abul As datang ke Madinah dengan menyamar supaya diketahui bahwa dia adalah seorang kafir. Ketika menyamar, kemudian menemui Zainab. Ketika menemui Zainab, dijelaskanlah persoalannya. Akhirnya Zainab siap untuk membantu mantan suaminya itu walaupun dia masih mencintainya. Datanglah kepada Nabi supaya harta yang diambil, karena bukan sepenuhnya punya Abul As, untuk dikembalikan. Akhirnya dengan tanggung jawab, Zainab sebagai penanggung jawabnya, dikembalikanlah harta yang menjadi titipan bagi Abul As ini, dibawalah ke Madinah. Ditawarkan oleh kaum muslimin, Abul As, seandainya kau menjadi muslim, kami akan serahkan kembali seluruhnya, bukannya sebagiannya. Tapi Abul As mengatakan, aku masuk Islam tidak mau dengan cara seperti itu. Pulanglah. Setelah pulang, beliau seorang yang jujur, beliau berikan kembali semua yang titipan orang lain diserahkan kepada sang pemiliknya. Itu jujurnya Abul As. Berani berkorban datang ke Madinah untuk mengambil haknya dikembalikan kepada yang mendapatkan haknya. Maka dari situlah Abul As mengatakan setelah memberikan harta kepada yang memilikinya, yang haknya, aku menyatakan diri sebagai muslim. Aku akan hijrah ke Madinah. Berangkatlah Abul As dari Mekah ke Madinah, menghadap kepada Rasulullah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Abul As dan Zainab itu ditikahkan kembali karena sudah masuk Islam. Itu cinta apa namanya? 6 tahun berpisah, Zainab nggak milih nikah lagi. Abul As dipisahkan karena agama pernikahannya, dia tidak mau nikah lagi karena cinta sejatinya kepada siapa? Kepada Zainab, sampai pada akhirnya di Madinah ditikahkan kembali. 1 tahun bersama Zainab dan Abul As. Setelah 1 tahun, di tahun ke-8 Hijriah, maka Zainab sakit parah dan kemudian wafat di tahun ke-8 Hijriah. Itulah kisah cinta sejati Abul As dengan Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalian dikasih cinta yang sejati itu. Kok aminnya kayak lemes gitu ya. Jadi cinta sejati itu cinta yang menjaga kesucian. Cinta yang menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.